Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang model transportasi dan gimana sih caranya menentukan biaya terendah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firdausi Apridiana, absen 6. Nah, di sini saya sebagai host yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Dengan anggota kelompok saya ada Imro Atuliza absen 7, Intan Dewi absen 8, Irma Safira absen 9, dan juga Irma Silvasari absen 10. Nah, baiklah, kita akan lanjutkan nih. Nah, kita akan melanjutkan apa aja sih yang akan kita bahas kali ini di presentasi kali ini. Yang pertama ada permodalan transportasi. Nah, ini akan dijelaskan oleh Bida. Yang kedua yaitu ada menentukan solusi awal. Nah, ini nanti akan dijelaskan secara rinci dan lengkap sama Imro Atuliza. Yang ketiga adalah memecahkan masalah menggunakan metode batu loncatan. Nah, ini nanti akan dijelaskan sama Intan Dewi. Yang keempat yaitu permasalahan khusus dalam permodalan. Ini nanti akan dijelaskan oleh Irma Safira. Dan yang terakhir ada contoh soal. Ini nanti akan dijelaskan oleh Irma Silvasari. Oke, baiklah, kita akan ke topik yang pertama. Apa sih model transportasi itu? Model transportasi merupakan cara yang paling murah untuk mengirimkan barang dari tempat asal ke pabrik gudang agen penyewaan yang dikirimkan ke tujuannya. Emang apakah kita pernah ngalamin sih model transportasi? Oh, pernah banget. Seperti yang aku jelasin nih di gambar, ada kupon free ongkir. Nah, kita kalau misalnya belanja nih di e-commerce, kalian kan pasti mencari tempat-tempat atau toko-toko online yang tempatnya paling dekat nih sama kita dan juga ongkirnya tuh paling murah. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Nah, selain itu, apa aja sih yang harus kita tahu dari model transportasi itu? Yang pertama, titik asal dan kapasitas atau pasokan pada setiap periode. Yang kedua, titik tujuan dan permintaan pada setiap periode. Yang ketiga, biaya pengiriman dari satu unit dari setiap titik asal ke titik tujuan. Jadi, gimana? Kalian masih bingung kan sama model transportasi itu? Jadi gini deh, aku kasih penjelasan lagi ya. Jadi model transportasi ini merupakan salah satu bagian dari pemrograman linier. Tapi kalau misalnya salah satu nggak mungkin dong, nggak ada perbedaan. Bener kan? Nah, tentunya ada perbedaan dong. Tapi nggak mungkin masa kita ganti ke bab 2, kita nggak ada pembelajaran baru. Jadi di sini kita tuh akan mempelajari gimana sih caranya memecahkan permasalahan dari sebuah transportasi menggunakan beberapa program dan asumsi yang mendasar. Gini deh, aku kasih contoh ya. Jadi ceritanya ada sebuah perusahaan, sebut saja perusahaan itu Arizona Plumbing. Nah, perusahaan ini memproduksi beberapa jenis bak mandi atau bathtub deh bahasa kerennya. Bathtub, gitu kan. Nah, perusahaan Arizona ini harus menentukan pabrik mana yang harus dia pasoki nih bak mandinya ini ke gudang-gudang lainnya. Nah, kita lihat nih, ini contohnya. Ini bisa kalian lihat di buku kalian sendiri-sendiri ya. Itu ada di halaman MK79. Nah, di sini aku akan jelasin. Yang aku kasih kotak, yang aku kasih lingkaran, maksud aku, maaf ya. Yang aku kasih lingkaran warna merah, itu adalah tempat asal atau pabrik. Atau di mana bathtub ini tuh diproduksi. Nah, yang ada Albuquerque, ada Boston, ada Cleveland. Nah, itu tuh merupakan gudang atau tempat tujuan nih. Nah, bisa kita lihat. Kalau misalnya pabrik Des Moines, dia mengirimkan ke Albuquerque, dia tuh harus memerlukan biaya $5. Sedangkan ke Boston hanya $4. Oh, sedangkan ke Cleveland hanya $3. Oh, ada perbedaan nih dari setiap harganya. Berarti kita tahu nih, oh berarti Bos Moines ini dekat nih sama Cleveland. Tapi jangan sok tahu ya kalian. Kita kan juga nggak pernah ke sana. Nah, gimana? Kalian masih bingung kan kalau misalnya pakai tabel gini? Ya udah, aku kasih gambar. Oke. Nah, kalau di gambar itu seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di halaman MK79 juga nih. Di sini kita tuh ada seperti peta yang menggambarkan pabrik atau tempat asal bathtub ini nanti akan dikirimkan ke tujuan-tujuannya atau ke gudang-gudang yang
mereka sudah lakukan perjanjian nih buat pengiriman betap. Nah, yang pertama kita lihat nih, yang lingkaran itu merupakan tempat asal atau pabrik di mana betap ini dibuat. Nah, ini kita lihat nih. Di sini ada Des Moines dengan kapasitas 100 unit. Ada Evansville dengan kapasitas 300 unit dan juga ada Fort Lauderdale. Itu ada 300, kapasitasnya 300 unit. Nah, mereka akan mengirimkan ke Cleveland 200 unit, ke Boston 200 unit, dan ke Albuquerque 200 unit. Nah, tapi kan kita nggak bisa nih kita menerka-nerka kalau misalnya, oh Evansville ini lebih dekat ke Cleveland. Secara kan kita belum pernah ya, kita tuh ke Amerika kan kita belum pernah. Tapi kalau ada yang udah ke Amerika, kalian pasti tahu deh, ini tuh jaraknya seberapa jauh atau dekat. Nah, setelah itu, kita tuh pertama-tama itu harus menentukan nih pabrik sama tujuannya. Kalau kita udah tentukan, oh pabriknya ada di sini, dan di sini. Setelah itu kita menentukan tempat tujuannya ada di A, B, dan C. Setelah itu kita harus mengetahui kebutuhan masing-masing gudang. Dari gudangnya sendiri, dari A butuh 300, dari B butuh 200, dan dari C atau Cleveland butuh 200. Nah, kalau sudah kita lihat berapa sih yang dimau sama gudang ini tadi, nah kita harus tahu juga berapa sih pabrik-pabrik ini tuh yang punya kapasitas, gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah, kita harus menentukan berapa sih pasokan-pasokan dan permintaan total yang harus dikirimkan dari masing-masing pabrik atau masing-masing tempat asal. Nah, kalau misalnya sudah, kita harus membuat tabel seperti ini. Nah, ini merupakan matriks transportasi. Di sini kita udah tahu nih, dari itu tempat asal atau pabrik. Nah, ke ini merupakan gudang atau tempat tujuan dengan kapasitasnya masing-masing. Seperti yang kita tahu, ini ada pabrik D, E, F, dan ada gudang A, B, C. Dari pabrik D ke A butuh $5, sedangkan dari D ke B hanya butuh $4, sedangkan dari D ke C hanya butuh $3 dengan kapasitas pabrik 100. Dari E ke A butuh $8, dari E ke B butuh $4, dari E ke C butuh $3 dengan kapasitas pabrik 300. Selanjutnya ada F ke A butuh barang nih, butuh barang dengan harga jaraknya dengan harga $9, dari F ke B $7, dari F ke C $5 dengan kapasitas pabrik 300. Nah, kita harus tahu juga nih berapa sih kebutuhan gudangnya. Kebutuhan gudang dari A sendiri ada 300. Kebutuhan dari B sendiri ada 200. Nah, kebutuhan dari C sendiri ada 200. Nah, jadi kita bisa lihat kapasitas dari pabrik itu 700 dan kebutuhan gudangnya 700. Berarti ada kesinkronan antara kebutuhan dan kapasitas pabrik. Nah, kalian harus tahu dong gimana sih caranya menghitung. Masa cuman iya sampai tabel aja? Tunggu dulu. Kita akan dengarkan penjelasan dari Imra'atul Liza. Silakan Imra'atul. Selanjutnya, saya Imratul Liza Umami mau menjelaskan tentang dua metode dasar dalam menentukan solusi awal. Nah, jadi setelah data disusun dalam bentuk tabel seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Firdausi, maka suatu solusi awal yang layak bagi permasalahan tersebut harus ditetapkan. Maka dari itu, di sini yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana menentukan solusi awal dengan aturan pojok kiri atas. Jadi apa sih aturan pojok kiri atas? Merupakan suatu prosedur dalam model transportasi di mana pemodelan dimulai dari sel tabel sebelah kiri atas. Nah, jadi di aturan metode ini itu mengharuskan perhitungannya dimulai dari pojok kiri atas tabel. Kemudian mengalokasikan unit ke rute-rute pengiriman secara sistematis. Bagaimana sih cara mengalokasikan unit ke rute-rute pengiriman secara sistematis? Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan dengan contoh C1 seperti yang ada di modul, itu menerapkan aturan pojok kiri atas pada masalah Arizona Plumbing. Tapi sebelum masuk ke contoh, di sini saya akan
membacakan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu habiskan pasokan atau kapasitas pabrik pada setiap baris sebelum pindah ke baris di bawahnya. Jadi, kita nanti sebelum pindah ke baris bawahnya atau pabrik E, kita harus menghabiskan pasokan atau kapasitas pabrik yang ada di pabrik D. Jadi yang ada di baris pertama. Kemudian yang kedua, habiskan kebutuhan atau permintaan gudang dari setiap kolom sebelum pindah ke kolom berikutnya di sisi kanan. Kemudian sebelum kita pindah ke kolom selanjutnya atau permintaan atau gudang B, kita harus menyelesaikan atau menghabiskan kebutuhan gudang di gudang A. Jadi kita harus memenuhi permintaan di gudang A ini terlebih dahulu sebelum kita pindah ke gudang B atau sebelum kita mengirimkan barang ke gudang B. Seperti itu. Kemudian pastikan bahwa semua permintaan dan pasokan telah dipenuhi. Langsung saja kita ke contoh C1, yaitu menerapkan aturan pojok kiri atas pada masalah Arizona Plumbing. Nah, di sini pabrik D itu memiliki kapasitas 100, pabrik E 300, F 300. Kemudian ada permintaan gudang A 300, permintaan gudang B 200, permintaan gudang C 200. Karena kita menggunakan aturan pojok kiri atas, maka di sini kita akan mengalokasikan unit dari pojok kiri atas tabel. Jadi dari sini kita akan mengirimkan unit dari pabrik D ke gudang A sebesar 100 unit. Kenapa kok 100 unit ini dikirimkan semua? Karena gudang A ini memiliki permintaan atau kebutuhan gudang 300. Jadi ketika kita mengirimkan 100 dari pabrik D, maka hal tersebut masih layak. Jadi ini untuk baris pertama karena udah kita kirimkan semuanya 100, maka kapasitas pabriknya udah habis. Ketika udah habis, kita langsung pindah ke baris selanjutnya atau pabrik E. Di pabrik E ini memiliki kapasitas 300. Namun apakah 300 ini bisa kita kirimkan ke gudang A semua? Itu tidak bisa. Dikarenakan gudang A tadi memiliki permintaan gudang atau kebutuhan gudang 300, sedangkan sebelumnya kita sudah mengirimkan dari pabrik D. Jadi gudang A ini sekarang hanya memerlukan 200. Jadi yang belum terpenuhi kebutuhan gudangnya itu 200, maka kita akan mengirimkan 200 unit dari pabrik E. Ini 200. Kemudian gudang A di sini sudah terpenuhi untuk kebutuhan gudangnya. Maka kita akan pindah ke gudang B. Nah, gudang B ini memiliki kebutuhan gudang 200, sedangkan untuk pabrik E tadi, karena kita mengirimkan ke gudang A200, maka sisa pabrik E itu untuk pasokannya hanya 100. Nah, 100 ini kita kirimkan semua ke gudang B. Kemudian, karena pabrik E ini kapasitas pabriknya udah habis, udah dikirimkan semua ke gudang A dan gudang B, maka kita pindah ke pabrik F. Nah, di pabrik F ini memiliki kapasitas pabrik 300. Nah, dari 300 ini kita masih di gudang B. Kita masih harus mengirimkan unit ke gudang B karena tadi masih dikirim 100 unit, maka masih kurang 100 itu 100 ini kita kirimkan dari pabrik F. Nah, kemudian untuk gudang B ini udah selesai, kebutuhan gudangnya udah terpenuhi, kemudian kita pindah ke gudang C. Di gudang C ini untuk kebutuhan gudangnya 200. Karena tadi di pabrik F itu kapasitas pabriknya atau pasukannya sisa 200 karena yang 100 sudah dikirimkan ke gudang B, maka 200 ini kita kirimkan semuanya dari pabrik F. Seperti itu. Nah, jadi ini tadi kita kan sudah menyelesaikan pengalokasian unitnya. Kemudian kita tidak hanya sampai di sini, kita masih ada ke langkah selanjutnya, yaitu menghitung biaya pengirimannya. Nah, di sini terdapat rute dari D ke A, E ke A, E ke B. Nah, jadi ini tadi.
rutenya dari pabrik D dikirimkan ke gudang A, kemudian dari pabrik E dikirimkan ke gudang A, dari pabrik E dikirimkan ke gudang B. Jadi rutenya D ke A, E ke A, E ke B, dan seterusnya. Kemudian bakmani yang dikirimkan, ini dari ada 100, 200, ini dari mana? Dari ini unit yang sudah kita kirimkan tadi ke masing-masing gudang. Kemudian biaya per unit. Di sini ada biaya per unit $5, $8, $4. Nah, itu kita lihat dari ini. Dari biaya yang tadi unitnya kita masukkan ke sini. Jadi ini kan tadi kita mengirimkan ke gudang A 100, nah maka biayanya ada $5. Ini untuk biaya totalnya itu tinggal dikalikan bakmandi yang dikirimkan 100, kemudian biaya per unitnya $5. Jadi 100 kali $5 yaitu 500. Nah, dan seterusnya kemudian kita total. Nah, ketemu $4.200. Nah, $4.200 ini merupakan biaya pengiriman yang terhitung dengan menggunakan aturan pojok kiri atas. Jadi dari metode ini, metode pojok kiri atas, solusi yang diperoleh itu seperti apa? Yaitu solusi yang layak karena dapat memenuhi semua batasan permintaan dan pasokan yang ada. Nah, aturan pojok kiri atas ini juga mudah digunakan. Namun di aturan ini terdapat kelemahan, yaitu kelemahannya mengabaikan biaya yang ada. Nah, bisa dikatakan dengan menggunakan metode ini itu kita tidak memperhitungkan biaya pengirimannya. Jadi di sini itu kita hanya mempertimbangkan untuk memenuhi kapasitas dan kebutuhannya aja. Makanya kita nanti akan punya metode-metode lain yang sudah lebih modern dan mempertimbangkan biaya pengirimannya. Contohnya seperti yang akan saya jelaskan selanjutnya, yaitu metode biaya terendah intuitif. Jadi apa sih metode biaya terendah intuitif? Yaitu pendekatan berdasarkan biaya untuk mencari solusi awal dalam masalah transportasi. Jadi di dalam metode ini bisa dikatakan kita akan membuat alokasi itu berdasarkan biaya terendah. Untuk langkah-langkahnya dalam metode ini yaitu yang pertama, identifikasi sel dengan biaya yang paling rendah. Pilih salah satu jika terdapat biaya yang sama. Kemudian yang kedua, alokasikan unit sebanyak mungkin untuk sel tersebut tanpa melebihi pasokan atau permintaan. Kemudian, coret kolom atau baris itu, atau keduanya yang sudah penuh terisi. Jadi nanti kita akan mencoret kolom atau baris yang sudah penuh terisi. Kemudian yang ketiga, cari sel dengan biaya yang paling rendah dari sisa sel atau yang belum tercoret. Kemudian ulangi langkah kedua dan ketiga sampai semua unitnya habis dialokasikan. Nah, langsung saja kita ke contoh pendekatan biaya terendah intuitif. Nah, di contoh pendekatan biaya terendah intuitif ini masih dengan masalah yang sama, yaitu masalah Arizona Plumbing. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi biaya yang terendah, yaitu ada di gudang C sebesar $3. Kemudian langsung saja kita mengalokasikan unit sebanyak mungkin di kolom gudang C ini. Di kolom dengan biaya $3 ini sebanyak 100 unit. Karena 100 unit ini masih layak dan tidak melebihi dari kebutuhan gudang si gudang C ini. Setelah kita alokasikan semuanya, maka kan kapasitas pabrik dari pabrik D ini sudah habis. Jadi untuk baris yang pertama ini bisa kita coret. Kemudian kita yang kedua akan menyelesaikan terlebih dahulu di kolom gudang C dengan mengidentifikasi biaya yang paling rendah. Nah, biaya yang paling rendah ini yaitu $3. Nah, di sini maka kita akan mengalokasikan 100 unit dari pabrik E ke gudang C sebanyak 100. Setelah sudah, maka gudang C sudah terpenuhi kebutuhannya. Jadi bisa kita coret. Kemudian karena pabrik E tadi kapasitasnya masih sisa 200, maka kita akan mengalokasikan ke biaya yang terendah. Terlebih dahulu yang terendah yaitu antara 8 dan 4 itu yang terendah 4, maka kita akan mengirimkan unit sebanyak mungkin ke gudang B, yaitu 200. Nah, ini udah sesuai dengan kebutuhan gudangnya, maka di sini akan bisa kita coret.
Nah, dan ini tadi kan untuk pabrik E sudah habis juga kapasitas pabriknya. Maka di sini juga bisa kita coret. Kemudian yang terakhir yaitu pabrik F ini masih memiliki kapasitas 100. Mohon maaf, masih memiliki kapasitas 300. Namun kan kita tidak mungkin mengirimkan ke gudang C, ke gudang B, dan juga ke gudang B, itu sudah tidak mungkin. Maka hal yang kita lakukan yaitu mengirimkan 300 ini ke gudang A. Nah, karena ini sudah sesuai dengan kebutuhan gudangnya sebesar 300. Kemudian langkah ini belum cukup sampai di sini. Jadi kita juga harus menghitung biaya total dari pendekatan ini seperti yang ada di aturan pojok kiri atas. Nah, kita tinggal mengalihkan $3 dengan 100 unit, kemudian $3 dengan 100 unit, $4 dengan 200 unit, dan $9 dengan 300 unit. Untuk rutenya yaitu dari D ke C, yaitu dari pabrik D ke gudang C, dari pabrik E ke gudang C juga, kemudian dari pabrik E ke gudang B, kemudian dari pabrik F ke gudang A. Nah, dari sini sudah kita kalikan dan kita tambahkan, mendapatkan hasil $4.100. Nah, dari dua metode tadi, terdapat hasil yang berbeda, yaitu di pojok kiri atas tadi mendapatkan hasil $4.200, sedangkan di pendekatan biaya terendah intuitif ini tadi mendapatkan $4.100. Nah, dari sini kan terlihat untuk biaya yang terendah itu terdapat di pendekatan biaya terendah intuitif. Namun apakah pendekatan biaya terendah intuitif ini lebih baik dari metode pojok kiri atas? Nah, hal ini belum tentu. Jadi di sini tadi kita menggunakan dua metode yang sudah saya jelaskan, itu hanya untuk mencari solusi awal yang layak. Jadi belum optimal. Untuk solusi yang optimal nanti seperti apa, itu akan dijelaskan di metode batu loncatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Intan. Nah, gimana? Kalian masih pusing kan dengerin penjelasan metode 1, metode 2, yang bakalan nanti itu ada metode lagi lainnya dan ada solusi-solusi lainnya. Nah, oke, saatnya kita ice breaking nih. Aduh, gampang banget ice breakingnya. Kalian dengerin aku ya. Kalian harus nulis absen kalian di kolom chat. Gampang banget kan? Tapi tunggu dulu, nggak hanya itu. Tapi kalian harus nuliskan nomor absen kalian, kasih tanda strip. Oh my god, strip apa? Strip. Lalu kalian akan tuliskan nama panggilan kalian pakai tulisan alay. Bisa nggak kalian? Misalnya aku, Firda. Oke, aku akan nulis 06 strip F112 D4. Kalian bisa kok kreasi, entah pakai add atau pakai underscore atau pakai, pokoknya buat nama kalian sealai mungkin. Oke? Aku tunggu ya. 3, 2, 1. Silakan kalian komen di kolom chat. Saya, Intan Dewi Purnamasari, nomor absen 8, akan menjelaskan metode batu loncatan. Metode batu loncatan akan membantu kita bergerak dari suatu solusi awal yang layak ke sebuah solusi yang optimal. Jadi, metode pojok kiri atas dan intuitif itu sudah layak karena sudah memenuhi permintaan dan kapasitas. Akan tetapi, apakah sudah optimal? Nah, di metode ini akan memberikan alternatif jawaban dan alternatif cara lain untuk mendapatkan informasi data yang optimal. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas biaya pengiriman barang melalui rute transportasi yang saat ini. Saat penerapan rute tersebut, setiap sel atau kotak yang tidak terpakai pada tabel transportasi diuji dengan bertanya, apa yang akan terjadi pada biaya pengiriman total jika satu unit produk dikirimkan pada satu rute yang tidak terpakai? Nah, untuk tahapan metode batu loncatannya yaitu yang pertama, pilih kotak yang tidak terpakai untuk dievaluasi. Yang kedua, telusuri suatu jalur tertutup yang kembali ke kotak awal atau yang digunakan hanya gerakan vertikal dan horizontal. Jadi maksudnya itu dimulai dari kotak kosong, lalu telusuri jalur tertutup yang nantinya
berakhir di titik awal dengan melalui kotak-kotak yang sudah terisi, dan diperbolehkan hanyalah jalur vertikal dan horizontal. Yang ketiga, mulai dengan tanda positif pada kotak yang tak terpakai. Beri tanda positif dan negatif setiap bergantian di setiap kotak pada jalur tertutup yang baru dilalui. Jadi melalui tanda positif pada kotak yang kosong, untuk kotak selanjutnya diberikan tanda negatif. Jadi secara bergantian positif dan negatif. Yang keempat, hitung indeks peningkatan dengan menambah biaya yang diperoleh setiap kotak berisi tanda positif, mengurangi biaya pada kotak yang bertanda negatif. Jadi untuk perhitungan indeksnya itu sesuai dengan tanda positif atau negatif di setiap kotaknya. Yang kelima, ulangi langkah 1-4 hingga semua indeks peningkatan yang tidak terpakai telah terhitung. Jadi menghitung semua indeks pada kotak yang kosong sampai menemukan angka yang optimal. Berikut cara menggunakan metode batu loncatan untuk bergerak ke arah solusi optimal. Kita mulai dengan solusi awal pojok kiri atas. Untuk data awalnya itu menggunakan metode pojok kiri atas yang sudah dijelaskan oleh Imro Atul tadi, dan untuk datanya juga sama. Jadi kita harus menentukan kotak kosong mana yang akan kita evaluasi. Seperti yang ada di contoh ini, jalur D ke B untuk kotak yang akan dievaluasi. Yaitu yang pertama kita membuat titik awalnya dulu di kotak kosong ini, lalu membuat jalur tertutupnya searah berlawanan dengan arah jarum jam. Dan untuk lompatan jalur tertutupnya ini hanya boleh dilakukan 1 kali. Bisa dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Yaitu dengan melalui kotak-kotak yang sudah terisi. Lalu diberikan tanda positif untuk kotak yang kosong, untuk selanjutnya negatif, positif, negatif. Nah, untuk pengiriman barang ke kotak kosong itu bisa dilihat dari kotak yang bertanda negatif, ini sama ini. Lalu pilih angka yang terkecil, berhubung ini sama, jadi untuk pengirimannya itu sebesar 100 unit ke kotak kosong. Jadi yang kotak bertanda positif ini akan menerima barang sebesar 100 unit dari kotak yang bertanda negatif ini. Akan tetapi untuk kebutuhan gudangnya ini masih belum imbang sesuai dengan kebutuhannya ternyata. Maka kotak yang positif ini akan menerima pengiriman dari kotak yang bertanda negatif sebesar 100 unit. Maka untuk kebutuhan gudangnya sudah sesuai. Untuk lebih jelasnya lagi itu seperti ini, seperti yang dicontohkan di buku, yaitu pengiriman sebesar 1 unit yang dikirimkan dari kotak yang bertanda negatif. Jadi sisanya di sini sebesar 99 unit. Yang ini menjadi 1 unit. Akan tetapi untuk kebutuhan gudangnya itu masih belum sesuai. Maka dari itu kotak negatif yang ini akan mengirimkan 1 unit ke kotak yang bertanda positif. Maka untuk kebutuhan gudangnya sudah sesuai. Selanjutnya itu menghitung indeksnya untuk mengetahui apakah jalur D ke B ini itu sudah optimal. Nah, untuk perhitungannya itu $4 dikurangi dengan $5 ditambah dengan $8 dikurangi dengan $4. Maka hasilnya ketemu positif $3. Jadi untuk solusi ini itu masih belum optimal karena untuk pengiriman 1 unitnya itu akan naik sebesar $3. Jadi kita itu harus mengevaluasi kotak-kotak yang lain ini sampai menemukan angka yang optimal. Untuk selanjutnya itu jalur D ke C. Nah, yang pertama kita membuat jalur tertutupnya dulu yang dimulai dari kotak kosong ini. Yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu berikan tanda positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Lalu kita langsung hitung indeksnya untuk mengetahui apakah ini sudah optimal atau belum. Jadi ini $3 dikurangi dengan $5 ditambah dengan $8 dikurangi dengan $4
ditambah dengan $7 dikurangi dengan $5. Ternyata hasilnya masih positif, malah lebih mahal. Naiknya itu mencapai $4. Nah, untuk selanjutnya kita memilih jalur E ke C yang ini. Maka untuk jalur tertutupnya itu dari titik kotak kosong ini ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Untuk tandanya itu positif, negatif, positif, negatif. Untuk perhitungan indeksnya itu 3 dikurangi dengan $4 ditambah dengan $7 dikurangi dengan $5. Maka hasilnya masih positif. Untuk selanjutnya kita menghitung kotak jalur F ke A. Caranya sama seperti tadi, yaitu kita langsung hitung indeksnya, yaitu $9 dikurangi $7 ditambah dengan $4 dikurangi dengan $8. Ternyata hasilnya negatif $2. Untuk biaya pengirimannya turun sebesar $2 untuk per unitnya. Tetapi ini itu masih belum optimal. Namun dibandingkan dengan jalur-jalur sebelumnya yang mengalami peningkatan, maka untuk solusinya kita pilih jalur yang F ke A. Nah, untuk itu jalur F ke A ini akan menerima barang sebesar 100 unit dari kotak yang bertanda negatif ini. Nah, untuk menyesuaikan, maka kotak yang bertanda negatif ini, yang jalur E ke A ini, mengirimkan barang sebesar 100 unit ke kotak yang bertanda positif ini. Maka untuk permintaan gudangnya bisa sesuai. Maka untuk tabelnya akan menjadi seperti ini. Biaya total pengiriman telah berkurang sejumlah 100 unit dikalikan dengan $2 penghematan dari setiap unitnya. Jadi untuk penghematannya totalnya sebesar $200. Dan sekarang berjumlah menjadi $4. Yang sebelumnya yang sudah diterangkan oleh Imro'atul itu di metode pojok kiri atas, untuk biaya total pengirimannya itu sebesar $4.200 dan sekarang menjadi $4.000. Nilai ini tentu juga dapat diperoleh dengan mengalihkan biaya pengiriman setiap unit dengan banyaknya unit yang dikirim pada setiap rute, yakni 100 unit dikalikan $5 ditambah dengan 100 unit dikalikan $8 ditambah 200 unit dikalikan $4, lalu 100 unit dikalikan $9, lalu ditambah dengan 200 unit dikalikan $5. Maka ketemu $4.000. Perkenalkan, nama saya Irma Syafira Ramawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan khusus dalam permodelan, yaitu adanya permintaan tidak sama dengan pasokan. Sebuah situasi umum yang seringkali di dunia nyata yang dimana total permintaan tidak sama dengan pasokan total atau disebut ketidakseimbangan. Ada dua cara untuk bisa mengatasi ketidakseimbangan tersebut. Yang pertama, sumber kosong atau dummy source, di mana titik sumber pengiriman buatan yang dibuat ketika permintaan total lebih besar daripada pasokan yang sama dengan kelebihan permintaan atau pasokan. Yang kedua yaitu tujuan kosong atau dummy destination, di mana titik tujuan buatan yang dibuat ketika pasokan total lebih besar daripada permintaan total dibuat untuk menyamakan permintaan total dengan pasokan total. Mengatur ketidaksamaan pasokan dengan kolom kosong, Arizona Pump-Link memutuskan untuk menambah produksi pada pabriknya di Des Moines dari 100 bak mandi menjadi 250 bak mandi. Ini menyebabkan terjadinya pasokan yang lebih besar dibandingkan permintaan dan menciptakan masalah ketidakseimbangan. Untuk menyelesaikan kasus tersebut bisa menggunakan XLOM dan POM for Windows dapat melakukan penyimbangan untuk
Anda secara otomatis, namun jika Anda ingin memecahkan persoalannya secara manual, berhati-hatilah ketika pertama kali memutuskan apakah baris sumber kosong atau kolom tujuan kosong yang diperlukan. Nah, kan awalnya di Desmonex itu menghasilkan 100, namun bisa menghasilkan 250. Jadi kapasitas pabriknya Desmonex 250, Evansville 300, Fort Lauderdale itu 300. Jadi totalnya itu menjadi 850, sedangkan kebutuhan gudangnya itu hanya 700. Jadi kan kurang 150 ya. Jadi 150-nya itu nanti ditempatkan di kolom baru, itu dibikin semisal dummy. Jadi 150-nya itu ditaruh di situ agar hasilnya si kapasitas pabrik sama kebutuhan gudang itu seimbang. Selanjutnya ada degenerasi. Apa sih degenerasi itu? Yaitu aturan untuk menerapkan metode batu loncatan, jumlah kolom ditambah jumlah baris dikurangi 1 sama dengan jumlah kotak yang harus terisi. Suatu kejadian dalam model transportasi di mana terlalu sedikit kotak atau rute pengiriman yang digunakan. Untuk menangani kasus degenerasi, haruslah dibuat satu kotak berisi dengan menempatkan nilai 0 atau jumlah yang sangat kecil atau mewakili sebuah pengiriman palsu dalam satu kotak yang tidak terpakai, kemudian memperlakukan kotak tersebut seolah-olah kotak tersebut berisi. Untuk cara menanganinya, kita bisa cari sama-sama. Martin Shipping Company memiliki 3 buah unit gudang untuk memasok ke 3 pelanggan eceran utamanya di San Jose. Biaya pengiriman, pasokan gudang, dan permintaan pelanggan Martin terdapat dalam tabel transportasi pada figur C.10. Martin ingin membuat penugasan pengiriman awal. Di sini itu ada gudang 1, 2, 3 dan pelanggan 1, 2, 3 dengan pasokan gudang di gudang 1 itu ada 100, gudang 2 120, gudang 3 80, itu menghasilkan 300, sedangkan permintaannya juga 300. Di sini itu ada 4 kotak, sedangkan rumusnya tadi itu kan jumlah kolom ditambah jumlah baris dikurangi 1 sama dengan 5. Seharusnya harus ada 5 kotak yang terisi. Namun di sini itu ada 4. Jadi kita tuliskan di sini itu 0 karena untuk gudang 1 ke pelanggan 1, gudang 1 ke pelanggan 2, gudang 2 ke pelanggan 1, gudang 2 ke pelanggan 2 itu di sini tuh agar menjadi jalur tertutup karena kita menggunakan metode batu loncatan. Jadi, solusi awal merupakan kasus degenerasi karena melanggar aturan bahwa banyaknya kotak yang digunakan harus sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1. Untuk membenahi masalah ini, angka 0 dalam kotak yang tidak terpakai dapat ditempatkan untuk dapat mengevaluasi semua kotak yang kosong. Beberapa percobaan mungkin diperlukan karena tidak setiap kotak akan menjadikan proses penelusuran jalur tertutup bagi kotak yang tersisa dapat terjadi. Penempatan 0 dalam suatu kotak yang mempunyai tanda negatif dalam satu jalur tertutup harus dihindari. Tidak akan ada alokasi ulang yang mungkin jika hal ini kita lakukan. Oke, selanjutnya saya Imran Atulisa akan mencoba menjawab latihan soal C1. Jadi di soal C1 ini terdapat 3 pertanyaan, tapi di sini nanti saya akan menjawab untuk pertanyaan yang A dan B. Kemudian yang C akan dijawab oleh rekan saya Intan. Jadi untuk yang A, yaitu gunakan metode pojok kiri atas berapa biaya totalnya. Nah, ini tadi saya sudah membuat tabel agar lebih mudah saya dalam mengerjakan. Nah, karena ini menggunakan metode pojok kiri atas, jadi yang pertama saya akan mengirimkan dari pabrik M terlebih dahulu. Nah, dari pabrik M ini akan saya mulai dengan di tabel yang pojok kiri atas. Di tabel pojok kiri atas ini gudang L
atau gudang Los Angeles ini memiliki permintaan 50. Jadi karena pabrik M ini memiliki pasukan 100, maka akan kita kirimkan 50 saja karena permintaannya 50. Nah, kemudian kolom ini sudah selesai untuk permintaan gudangnya sudah terpenuhi. Maka kita akan pindah ke kolom selanjutnya. Nah, di kolom selanjutnya ini gudang C atau Calgary ini memiliki permintaan gudang 80. Nah, kita kirimkan dari mana? Dari pabrik mana? Ini akan kita kirim dari pabrik M atau Meksiko. Kenapa kok masih di pabrik M atau masih di baris 1? Karena di baris 1 ini tadi untuk pasokannya masih sisa 50, jadi harus kita habiskan terlebih dahulu sebelum kita pindah ke baris selanjutnya atau pabrik selanjutnya. Maka kita kirimkan 50. Kemudian untuk pabrik yang ke-1 atau pabrik M ini udah habis pasokannya, kita pindah ke pabrik yang kedua, yaitu dari pabrik D atau Detroit. Nah, di pabrik D ini memiliki kapasitas pabrik atau pasokan itu sebesar 60. Maka 60 ini kita kirimkan ke gudang C. Namun tidak semua kita kirimkan karena di gudang C tadi permintaannya 80 dan tadi kita sudah mengirimkan 50 dari pabrik M, maka sisanya yang belum kita penuhi itu ada 30. Nah, 30 ini kita kirimkan dari dari pabrik D ke gudang C sebesar 30. Nah, ini. Nah, kemudian untuk gudang C atau kolom ini udah selesai atau udah terpenuhi, maka kita akan pindah ke kolom selanjutnya. Nah, di kolom selanjutnya ini, gudang P atau Panama City ini memiliki permintaan gudang 70. Nah, 70 ini kita ambilkan dari mana? Dari pabrik mana? Kita masih ada tadi kan sisa dari pabrik D sebesar 30. Ini akan kita kirimkan semuanya ke gudang P 30. Kemudian karena permintaannya 70 dan dari pabrik D ini udah habis pasokannya, maka kita pindah ke baris selanjutnya, yaitu pabrik O atau pabrik Ottawa. Ini memiliki pasukan 40. Nah, karena tadi permintaannya 70 dan masih kita kirimkan 30 dari pabrik D, maka untuk sisanya kita ambil dari pabrik O sebesar 40. Ini sudah kita kirimkan semuanya. Kemudian kita udah selesai mengalokasikan unitnya. Lalu kita akan menghitung biaya totalnya itu berapa. Nah, biaya total ini akan dihitung dari 50 unit itu dikalikan dengan $6, kemudian ditambah dengan 50 unit dikalikan dengan $18, kemudian 30 dikalikan dengan 30 unit dikalikan dengan $13, kemudian ditambah 30 unit dikalikan $19, kemudian ditambah 40 unit dikalikan dengan 24. Nah, ini kita cek terlebih dahulu. 50 unit dikalikan $6, 50 unit dikalikan $18, kemudian 30. Nah, ini udah benar. Lalu di sini saya akan mengalihkan menggunakan Excel. Nah, ketika kita menggunakan metode pojok kiri atas, untuk total biayanya itu berapa? Kita mendapatkan hasil $3.120. Nah, lalu yang selanjutnya saya akan mencoba menghitung ketika
kita menggunakan pendekatan biaya terendah intuitif. Nah, itu berapa biaya totalnya? Akan kita hitung karena ini menggunakan pendekatan biaya terendah intuitif, maka di sini kita akan mencari biaya terendahnya terlebih dahulu itu berada di mana. Karena ini biaya terendahnya ada di $6 ini, maka kita akan mengirimkan atau memaksimalkan pengiriman di biaya terendah $6 ini sesuai dengan permintaan gudang pastinya. Nah, di sini permintaan gudangnya 50, maka akan kita kirimkan 50. Nah, udah selesai. Nah, untuk kolom ini karena udah terpenuhi, maka akan kita coret ya seharusnya teman-teman. Tapi di sini akan saya blok. Nah, kemudian di pabrik M ini belum saya coret karena untuk pasokannya masih tersisa 50 yang belum terkirim. Nah, selanjutnya karena ini udah selesai, di kolom yang pertama ini udah selesai, kita akan mencari biaya terendah selanjutnya. Ya, biaya terendah selanjutnya itu ada di ini, gudang P. Nah, di gudang P ini dengan biaya $6, sedangkan permintaan gudangnya itu ada 70, namun kan tadi sisanya yang 50, jadi kita kirimkan 50 semuanya. Kemudian kita coret di pabrik M karena kapasitas pabriknya udah habis. Nah, kemudian kita masih berada di gudang P karena gudang P belum terpenuhi permintaannya. Nah, karena permintaannya 70, tadi masih kita kirimkan 50, berarti masih 20 yang belum kita kirimkan. Di sini kita lihat untuk biaya terendahnya ada $19. $19 ini kita kirimkan dari pabrik D. Nah, ini kita kirim 20, pabrik D mengirim ke gudang P sebesar 20. Karena ini sudah biayanya itu udah selesai, mohon maaf, karena permintaan gudangnya itu udah selesai, udah dipenuhi, maka kita coret. Kemudian ini masih belum saya coret ya teman-teman, karena masih sisa 40, soalnya tadi yang dikirimkan masih 20. Nah, 40 ini kita kirimkan kemana? Nah, kita kirimkan ke sini, karena untuk biaya yang tersisa hanya yang ini. Kita kirimkan ke gudang C sebesar 40, dan ini sudah habis pasokannya. Kemudian yang masih tersisa lagi dari pabrik O yaitu sebesar 40, dan ini tadi kan masih kita kirimkan 40 untuk yang di gudang C, sedangkan permintaannya 80, berarti kan masih kurang 40, maka 40 ini dari pabrik O kita kirimkan ke gudang C sebesar 40. Kemudian kita blok karena udah terpenuhi. Nah, kemudian ini untuk pabriknya juga, karena untuk pasokannya juga sudah habis. Kemudian tinggal kita hitung biaya totalnya, yaitu 50 unit dikalikan dengan $6, kemudian ditambah 40 unit dikalikan dengan $13, kemudian ditambah 40 unit dikalikan dengan $10, kemudian 50 unit dikalikan dengan $8, kemudian ditambah 20 unit dikalikan dengan $19. 50 unit dikalikan $6, 40. Nah, sudah selesai, kita menghitung menggunakan Excel. Nah, dari sini untuk hasil atau biaya totalnya jika kita menggunakan pendekatan biaya terendah yaitu 2000. Jadi kalau dilihat atau dibandingkan dari pendekatan yang sebelumnya yaitu pojok kiri atas, maka biaya terendah ini lebih hemat karena total biaya yang dikeluarkan itu lebih rendah daripada biaya ketika kita menggunakan metode pojok kiri atas. Namun
kedua metode ini merupakan solusi yang layak karena bisa memenuhi antara permintaan dan pasokannya ya. Namun dari kedua metode ini kita masih membutuhkan solusi yang optimal. Nah, untuk solusi yang optimal nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Intan. Jadi dari saya cukup sekian. Apabila tadi saat mengerjakan terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Intan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan soal C.1 yang bagian C, yaitu dengan menggunakan metode batu loncatan, carilah solusi optimalnya. Hitung biaya totalnya. Nah, untuk memudahkan perhitungannya itu kita buat tabel seperti ini. Lalu memindahkan data-data yang ada di soal ini ke tabel yang ini. Untuk data awalnya itu menggunakan metode pojok kiri atas. Jadi untuk pengisiannya itu di tabel ini, di kotak yang pojok ini. Dan pengisiannya itu memaksimalkan permintaannya dan menyesuaikan jumlah pasokannya. Jadi di sini sebesar 50, lalu sisanya di sini sebesar 50 karena permintaannya 80. L-nya sudah terpenuhi permintaannya, lalu C-nya ini masih kurang 30, sedangkan jumlah pasokannya itu 60. Jadi di sini 30, sisanya di sini 30. L dan C sudah terpenuhi, lalu P ini masih kurang 40. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan kotak kosong mana yang akan kita evaluasi, yaitu ini. Kita coba yang jalur D ke L. Dengan jalur tertutupnya itu dimulai dari kotak ini, lalu di jalur selanjutnya ini ke sini. Lalu diberikan tanda positif pada kotak yang kosong. Selanjutnya beri tanda negatif, positif, negatif. Setelah itu kita langsung hitung indeksnya untuk mengetahui apakah ini itu optimal atau tidak. Yaitu $17 ditambah dengan $13, dikurangi, lalu ditambah $18 dikurangi dengan $6. Untuk hasilnya yaitu 17 dikurangi 13 ditambah 6. Ternyata hasilnya masih positif. Karena untuk pengiriman 1 unit itu akan naik sebesar $16. Jadi kita cari jalur yang lainnya. Itu kita pilih jalur dari M ke P. Sama caranya untuk membuat jalur tertutupnya berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu ke sini. Lalu berikan tanda positif pada kotak yang kosong. Negatif, positif, ini negatif.
kita hitung indeksnya. $8 ditambah dikurangi $18 lalu ditambah $13 lalu dikurangi $19. Maka hasilnya ketemu negatif 16. Ini merupakan solusi yang optimal karena jumlah negatifnya itu besar. Maka kita pilih solusi yang jalur M ke P. Yaitu untuk pengiriman barangnya itu kita pilih kotak yang bertanda negatif ini dengan angka yang terkecil yaitu 30. Jadi di sini itu akan dikirim sebesar 30 unit dari kotak yang bertanda negatif ini. Jadi ini sisanya 20 unit. Lalu untuk menyesuaikannya, kotak yang bertanda negatif ini akan mengirimkan sebesar 30 unit ke kotak yang bertanda positif ini. Jadi ini 0, yang ini jadi 60. Untuk agar permintaannya ini bisa terpenuhi. Lalu menghitung biaya totalnya. Yaitu 50 dikalikan dengan $6 ditambah dengan 20 dikalikan $18 lalu ditambah lagi dengan 30 dikalikan $8 30 lalu ditambah lagi 60 dikalikan $13. Maaf, $13. Lalu ditambah dengan 40 dikalikan dengan $24. Untuk hasilnya tadi sudah saya hitung, yaitu ketemu 2.640. Nah, di sini aku tuh punya contoh soal lagi. Nah, tapi contoh soal ini, mohon maaf ya, nggak ada di buku. Jadi ini tuh aku buat sendiri, biar kalian itu aku tuh pingin kalian tuh lebih paham gitu. Aku kan tahu aku tuh perhatiin anaknya. Nah, oke, yang pertama, kita itu tahu nih di sini tuh ada pengiriman Pocky nih ceritanya dari tempat asalnya ini ada Norway, Waikiki dan Texas ke tujuannya ada Korea, Jepang sama London. Nah, oke. Kita lihat nih yang ke Norway. Norway ke Korea dia butuh biaya $20. Norway ke Jepang dia butuh $5. Norway ke London butuh $8. Dan pasokan 90 dari Norway tentunya. Waikiki nih, Waikiki ke Korea butuh biaya $15. Waikiki ke Jepang butuh $20.
Waikiki ke London butuh $10. Dari Texas ke Korea butuh $25. Dari Texas ke Jepang butuh $10. Dari Texas ke London butuh $19. Dengan permintaan setiap gudang ini ada dari Korea 50, dari Jepang 110, dan dari London ada 40. Oke, kita lanjut ini. Yang pertama kita harus lihat nih dari permintaan Korea. Korea hanya minta 50. Sedangkan dari Norwegia dia punya pasokan 90. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengirimkan 50 dahulu ke Korea dari Norwegia. Mengirimkan 50. Lalu dia kan masih punya 90 kurangi 50 kan masih punya 40 dong. Berarti 40 tadi itu dilakukan dari Norway melakukan pengiriman ke Jepang sebesar 40. Jadi intinya kita harus menghabiskan pasokan dari masing-masing gudang. Gitu ya, pasokan dari masing-masingnya itu harus kita habiskan dulu. Lalu langkah selanjutnya kita ke Waikiki. Waikiki yang di Korea kan sudah habis ya. Korea minta 50, permintaannya 50. Kita udah kirimkan 50. Oke, kita sudah selesai dengan Korea. Lalu kita ke Waikiki, dari Waikiki kita ke Jepang. Di Jepang kan dia punya permintaan 110, sedangkan kita masih kirimkan nih 40. Berarti kita harus mengirimkan 60 nih. 60. Loh, kenapa kok nggak langsung aja 70? Kita kan harus lihat dulu pasokan dari masing-masing gudang. Nah, Waikiki cuma punya pasokan 60, sedangkan dia dari Jepang butuh 110. Nggak mungkin dong kita punya pasokan 60 kita kirim 70. Nah, yang 10 punya siapa? Tenang aja, kita nggak apa-apa. Kita akan melakukannya dari Texas. Nah, dari Texas nih. Dari Texas yang ke Korea sudah done. Kalau Korea sudah done, kita centang, check. Yang dari Norwegia tadi kan sudah pas 50 sama 40. Oke, kita cek di sini. Biar kalian nggak bingung ya. Yang dari Waikiki pasokannya 60, sudah dilakukan pengiriman 60, sudah selesai, kita cek lagi. Ya, yang terakhir dari Texas. Kita lihat dari Texas. Yang Korea sudah done, dari Jepang nih. Kita masih punya utang pengiriman 10. Jadi kita tulis di sini 10 pengirimannya. Nah, sedangkan dari Texas ke London butuh 50. Pasokannya 50. Kita baru mengirimkan 10. Berarti kita butuh lagi 40 pengiriman. Kita kirim, tulis 40. Kalau sudah semuanya, ini kan sudah, kalau dijumlah 10 sama 40 kan totalnya 50. Kita cek. Yang di Jepang kita lihat. Dia punya permintaan 110. Kita sudah kirimkan 110. Sudah selesai, kita cek. Yang selanjutnya dari Texas ke London. Mereka punya permintaan 40. Kita sudah kirimkan juga 40. Oke, kita cek juga. Nah, kalau sudah kayak gini, masa kayak gini doang? Kan juga nggak mungkin. Kita akan menghitung berapa sih biaya yang akan kita keluarkan kalau kita menggunakan metode pojok kiri atas. Oke, kita tulis. Biaya yang akan kita keluarkan jika menggunakan metode pojok kiri atas. Caranya sama dengan 50 ini tadi kita kalikan dengan harganya. Jumlah yang dikirimkan 50 dikalikan dengan biayanya. Ditambah yang ada pengirimannya nih 40 dikalikan dengan harga biayanya. Ditambah lagi 60. Kita lupa. 60 dikali biayanya 20. Kita tambah lagi ini 10 dikalikan dengan $10. Ditambah lagi 40 dikalikan dengan biayanya $19. Oke, kalian bisa lihat. Lalu kita enter. Ketemu 3.260. Nah, 3.260 ini merupakan biaya yang akan kita keluarkan jika kita menggunakan metode pojok kiri atas. Nah, coba kita bandingin ya.
Kalau misalnya menggunakan metode pojok kiri atas kan 3.260. Coba kalau kita menggunakan metode biaya terendah atau biaya intuitif. Ini caranya, ini permintaannya masih sama ya. Pengiriman POKI. Nah, kita edit dulu ya, maaf. Kita edit dulu. Nah, langkah yang pertama, kalau misalnya kita menggunakan titik terendah, kita cari nih dari Norwegia, biaya yang paling rendah itu punyanya siapa? Nah, biaya yang paling rendah yang di Norwegia kan dari Norway ke Jepang nih, cuma $5. Tapi pasokannya cuma 90, padahal permintaannya 110. It's okay, nggak apa-apa, kita kirimkan aja 90 dulu. Lalu, dari Norway yang kedua ini, kita lihat nih, ada berapa lagi yang harus kita kirimkan? Oh, nggak ada, karena kan di pasokannya udah 90, kita udah kirim 90. Oke, kita sudah selesai dengan ini. Kalau kita sudah selesai dengan ini, kita coret. Ini kita coret. Udah gini, anggap aja ini kita coret ya. Biar kalian nggak bingung, kalau aku coret beneran nanti kalian bingung. Selanjutnya, kita lihat ke Waikiki. Dari Waikiki ini, dari $15, $20, dan $10. Biaya yang paling rendah itu dari mana? Dari Waikiki ke London. Mereka hanya butuh $10. Tapi pasokannya 60, padahal permintaannya 60. It's okay, kita tulis sesuai dengan permintaannya. Jadi kita tulis di sini 40. Lalu kita akan cari lagi di Waikiki ini. Kan berarti, tidak kelihatan. Kita kan masih punya dua biaya lagi. Dari Waikiki ke Korea sama dari Waikiki ke Jepang. Kalau dari Waikiki ke Korea cuma butuh 15, dari Waikiki ke Jepang kita butuh 20. Berarti kan yang paling kecil kita dari Waikiki ke Korea. Sedangkan pasokannya 60, kita baru mengirimkan 40. Berarti kita masih butuh 20 lagi pengiriman. Oke, kita tulis di 20 yang di Waikiki ke Jepang. Oke, kita done dengan ini karena sudah impas ya antara pasokan yang diminta dari Waikiki. Kita kasih tanda lagi. Nah, selanjutnya kita dari Texas nih. Kita dari Texas. Kita lihat ada $25, $10 sama $19. Padahal dia punya 50 permintaan, sedangkan dari Texas ke Jepang mereka hanya butuh kekurangannya itu 20. Loh, kok 20 dari mana? Permintaannya kan 110. Kita masih kirimkan 90, berarti kan masih kurang 20. Jadi 20 kita tulis di sini. 20. Lalu selanjutnya kan ada 19 sama 25. Tapi kita nggak bisa nih gunakan yang $19. Kenapa? Karena di London permintaannya tuh cuma 40 dan kita sudah kirimkan 40. Jadi kita tuh done dengan London. Berarti kita cuma punya sisa di Texas. Butuhnya berapa? 30. Kenapa kok 30? Karena kan pasokannya 50, kita sudah kirim 20, kekurangannya 30. Sama dengan permintaannya, dari permintaannya butuh 50, kita masih kirim 20, berarti kita kurangnya 30. Oke, kita done dengan ini. Kita garisi lagi. Nah, langkah selanjutnya kita harus menghitung nih, berapa biaya yang diperlukan kalau kita menggunakan metode biaya terendah atau biaya intuitif. Jadi, biaya yang harus dikeluarkan jika kita menggunakan metode biaya terendah atau intuitif. Caranya masih sama, kita akan mengalihkan biaya dengan pengirimannya. Yang pertama kita dari Norwegia ada 90 pengiriman dengan harga $5, ditambah 20 pengiriman dikalikan dengan $15 dari Waikiki, ditambah ini 40 dikalikan sama $10, ditambah 30 dikalikan dengan $25, ditambah 20 dikalikan dengan 20 dikalikan sama $10. Nah,
Caranya masih sama ya, sama kayak yang tadi, cuman kalau ini menggunakan metode biaya terendah. Oke, selanjutnya kita akan enter. Ketemu 2100. Ups, kok banyak sekali nolnya. Nah, kalau kita ketemu 2100 nih, berarti kita bisa membandingkan dong biaya mana yang akan kita gunakan. Apakah kita menggunakan metode pojok kiri atas atau menggunakan biaya terendah? Seperti yang kita tahu, metode pojok kiri atas kita tadi ketemu 3.260, sedangkan di metode terendah kita hanya mengeluarkan biaya 2.100. Jadi kesimpulannya kita lebih baik kita menggunakan metode biaya terendah atau intuitif karena harga yang dikeluarkan itu lebih murah. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irma Silvasari. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang soal C1 pada halaman 97. Nah, apa perbedaan saat ini saya menjelaskan dengan teman-teman, yaitu perbedaannya di sini saya akan mencoba menggunakan solver Excel. Langsung saja akan saya share screen. Oke, baik. Nah, sudah terlihat tampilannya. Nah, di sini saya sudah menuliskan tabel di Excel ini sama dengan di e-book ini, di soal. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menyalin tabel ini ke bawah, tetapi nanti angkanya akan saya hapus. Gunanya untuk melihat keputusan saat kita menggunakan Excel solver. Nah, di sebelah Panama City ini bisa saya tuliskan pasokan, lalu di bawah Ottawa dituliskan permintaan. Nah, untuk pasokan sendiri ini mempunyai formula atau rumus sama dengan sum sel B10 sampai dengan D10. Oke. Nah, di sebelah pasokan ini, bilangan pasokan, saya akan menuliskan tanda sama dengan ini. Gunanya untuk apa? Nah, sama dengan ini, nanti harusnya hasil terakhir di pasokan ini, di sel ini, sama dengan pasokan yang ada di e-book, yaitu Meksiko pasokannya sel sebesar 100, Detroit 60, dan Ottawa 40. Oke. Kita drag ke bawah. Nah, untuk permintaan juga sama, rumusnya yaitu sama dengan sum sel B10 sampai dengan B12. Oke. Sama dengan juga. Nah, oke. Kita drag ke samping. Oke. Permintaan Los Angeles sendiri sebesar 50, Calgary 80, dan Panama 70. Oke, di sini saya akan menuliskan biaya total atau biaya optimal. Nah, biaya total ini sendiri rumusnya sama dengan sum, tapi kita menggunakan sum product. Nah, array ini saya akan memblok dari B3 sampai dengan D5. Lalu titik koma D10 sampai dengan D12. Oke. Nah, kita akan kasih warna berbeda. Oke. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita akan langsung menggunakan solver, yaitu kita klik data, lalu solver. Oke, baik. Nah, untuk set objektif ini kita isikan dengan sel dari biaya total.
Oke, B18. Nah, untuk to-nya ini kita pilih minimal. Nah, untuk by changing variable cells ini kita drag tabel keputusannya, lalu kita add. Oke, untuk add ini cell reference-nya, jumlah pasokan, tandanya jangan sampai keliru. Untuk constraint-nya sel paling kanan, lalu add. Untuk permintaan, tanda sama dengan constraint-nya, permintaan setiap daerah, langsung kita oke. Oke. Setelah itu jangan lupa dicentang make unconstrained variable non-negatif dan langsung kita klik solve. Nah, di sini ada tulisan, ada tabel solver result ini, kita klik yang keep solver solution lalu kita oke. Nah, dari angka-angka ini kita bisa langsung bulatkan. 49,99 sekian kita bulatkan menjadi 50. Nah, ini untuk ATW ini kan jumlahnya negatif, jadi kita tuliskan 0 saja. Ini 40, ini 40, 20, dan 50. Nah, oke. Ini permintaannya sama kayak di buku ya, pasokannya juga ini sama. Nah, untuk biaya totalnya sendiri ini jumlahnya 2000. Jadi, jika kita menggunakan metode stepping stone atau metode batu loncatan, biaya terendah yang mungkin terjadi adalah sebesar 2000. Oke. Sekian dari saya. Nah, baik, untuk selanjutnya saya akan mencoba menggunakan Excel Solver lagi yang telah Firdausi kerjakan di soal sebelumnya. Oke, langsung saja saya akan share screen. Nah, oke, sudah ada tampilannya. Ya, di sini sudah saya tuliskan tabel-tabel berisi biaya-biaya yang ada di soal sebelumnya, yaitu Norway mempunyai pasokan 90, Waikiki sebesar 60, dan yang terakhir Texas pasokannya sebesar 50. Dan di Korea ini mempunyai permintaan sebesar 50, Jepang 110, dan London 40. Oke, baik, kita lihat jumlah pasokan dan permintaannya. Nah, untuk jumlah dari pasokan dan permintaan yaitu sebesar 200. Nah, di sini pasokan sama dengan permintaan. Baik, untuk rumus atau formula dari pasokan Norway yaitu sum sama dengan sum buka kurung sel B13 sampai dengan D13. Tandanya sama dengan ya, karena nanti pasokan yang di sebelah sini harus sama dengan pasokan yang ada di sini. Baik, untuk selanjutnya akan saya drag. Nah, permintaan juga sama, rumusnya tetap sama dari B13 sampai dengan B15. Tandanya juga sama dengan. Nah, oke. Kita klik di sel biaya total. Langsung kita menggunakan data solver. Oke. Kita pilih to-nya to min, to set objektifnya sel B20 by changing variable cell-nya ada di sel keputusan yang nanti akan masuk di solver ini. Langsung kita add subjeknya, sel reference-nya pasokkan dulu, baru tandanya sama dengan
constraint-nya pasukan yang ada di tabel ini, kita add, lalu cell reference dari permintaan, tandanya sama dengan constraint-nya jumlah yang sudah ada, jumlah biaya yang sudah ada sebelumnya, kita oke. Oke, jangan lupa di sini harus dicentang, check make unconstrained variable non-negatif, langsung kita solve. Oke, keep solver solution, lalu pilih oke. Nah, ini kan biaya-biayanya nggak karuan ya. Langsung aja kita kita bulatkan ke atas. Ini 59,99 berarti 60. Yang ini 50 pas. Ini 30. Lalu yang ini 9,99 jadi 10. Oke, ini juga jadi 60. Baik. Nah, biaya total yang ada di pengiriman Poki ini mempunyai biaya terendah sebesar 1.890. Baik, terima kasih. Nah, gimana? Kalian udah dengerin kan penjelasan dari semua anggota kelompok 2? Oke, sekian presentasi dari kelompok 2 kali ini tentang permodelan transportasi dan menentukan biaya terendah. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa tulis di kolom komentar di YouTube ini, comment down below, atau kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian seputar materi yang sudah kita presentasikan di grup WhatsApp yang sudah kita punya. Nah, selain itu, aku udah lihat nih ada beberapa teman yang nggak merhatiin apa itu ice breaking dari aku. Aku tahu sih siapa aja. Jangan lupa di next pertemuan aku akan berikan kalian hukuman. Siap-siap kalian kena hukuman. Salahnya sendiri sih nggak mau dengerin aku. Oke. Thank you so much yang udah mau dengerin kelompok 2 presentasi kali ini. Mohon maaf apabila dari kita dalam penyampaian ada kekurangan-kekurangan. Apabila dari kita pada waktu penyampaian itu ada yang buat kalian itu tambah nggak paham, jangan lupa kirim aja ke pertanyaan kalian kepada kami. Kami akan bantu menjawab sebisa kami. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.